wasallam ya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dishormati Bapak Ibu Imam Musola berbahagia. Pertama banyak ampun dan syukur saya dengan rahmat dan hidayahnya bersama-sama dengan kumpul musola ini yang akan sama-sama sholat isya dan juga insya Allah sama-sama balik serta wujud berjamaah. Jadi salam-salam kita sampaikan pada Nabi salam Nabi Muhammad wa Muhammad. Biar semuanya saya ingin memastikan bagi semuanya bahwa kami penampilan zakat masyarakat sudah bisa menerima zakat fitrah di Bapak Ibu semuanya. Jadi mulai sholat zuhur, setelah sholat zuhur, sudah sholat asar dan sholat tarawih ini. Jadi kami nanti ambil zakat sudah bisa menerima zakat fitrah pada semua kami. Silakan Bapak Ibu hubungi panitia dari masalah kita ini. Dan untuk malam hari sebiasanya sebelum sholat tarawih sama-sama dengan ceramah atau foto pada sholat tarawih yang salah bisa langsung oleh Ustaz Isa Islami. Oleh kita dengan sama-sama sebagai sampai usaha ini dalam mati semua. Oleh itu kalau Ustaz untuk Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الجبال ولن تخلق الأرض ولن تخلق الجبال طولا. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara, seluruh ibu-ibu dan saudara-saudari jemaah salat Isya yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam ini kita telah dapat melaksanakan salat Isya berjamaah. Kemudian insya Allah nanti dia bakal kita teruskan dengan melaksanakan salat tarawih berjamaah pula. Alhamdulillah sudah 19 hari kita melakukan, sudah 20 hari kita melakukan ibadah puasa, dan sekarang kita masuk di malam yang ke-21. Mudah-mudahan yang 20 hari kita berpuasa itu Allah betul-betul menjadikan ibadah yang terbaik bagi kita selama kita telah begitu banyak melakukan kegiatan ibadah puasa selama umur kita berjalan. Kemudian ibu-ibu jemaah yang berhadir pada malam ini, sekarang kita telah masuk ke malam yang ke-20. Kalau di malam yang ke-20 kemarin mulai kita tarawih, maka Allah tingkatkanlah pahala puasa kita itu, ibadah puasa, ibadah sholat malam, maka Allah tingkatkanlah pahalanya, disamakan dengan para kaum sholihin dan juga para yaitu syahidin, orang-orang yang mati syahid, disamakan pahala puasanya sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang malam yang ke-21, di sini Allah membangun sebuah kota
di dalam surganya Allah, makanya dibangunkan dari nur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang menjalankan ibadah puasa, ibadah Lailatul di malam harinya, yaitu dengan melaksanakan ibadah sholat tarawih, nanti bakal diteruskan dengan qiyamul lail, sholat tahajud, sholat yang namanya tasbih, sholat sunat taubah. Maka sesuai untuk malam yang ke-21 menuju ke malam yang ke-29, ya, mudah-mudahan kalau ada rahmat daripada Allah mungkin tambah lagi hari ini kita puasa. Ya, karena yang namanya puasa bagi orang yang beriman setiap bulan itu puasa, jangan bertukar daripada orang puasa. Ya. Apa kata Allah? Walakan syifir abimar, jangan kamu berjalan di muka bumi di dalam keadaan sombong dan angkuh. Walan takhluqal ardu walan tablighal jibalu dunya. Kamu berjalan di muka bumi di dalam keadaan sombong dan angkuh, bahwasanya ingat kata Allah, kamu tidak akan bisa mereka bumiku dan kamu tidak akan setinggi gunung. Jadi di malam yang ke-21 adalah penghisapan diri kita, di mana kita itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di antara kita ini orang yang sempurna, tidak ada kita ini orang yang bebas daripada kesalahan dan kehilapan. Bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Umar bin Khattab, tobat kamu itu tidak sempurna. Kemudian sempurnanya tobat kamu itu apabila kamu betul-betul menyadari kesalahan yang ada pada diri kamu. Jadi orang bertobat karena memiliki kesalahan. Orang yang merasa berdosa, orang yang memiliki yaitu kekurangan-kekurangan di dalam dirinya, maka sempurnanya daripada tobat itu karena keadaan kita mengetahui kesalahan kita, kata Umar bin Khattab. Kemudian sempurnanya syukur kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari kamu itu bahwasanya jangan mengemukakan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kamu. Merasa ujub, merasa agung, merasa sempurna, merasa memiliki kelebihan di dalam kehidupan. Maka apabila rasa ujub dikemukakan, saya orang kaya, saya orang terpandang, saya orang yang begini, maka arti syukur bagi kalian itu tidak ada artinya, kata Umar bin Khattab. Maka Umar bin Abdul Aziz menyatakan, maka selalulah kamu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah kepada Allah supaya diri kamu itu diperbaiki. Dengan apa? Selalulah memohonkan kepada Allah di atas doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku ini berlindung kepada Engkau ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, segala bentuk kejahatan-kejahatan yang ada dari dalam diri ini. Aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai kejahatan-kejahatan ini numpuk di dalam hati. Jangan sampai kejahatan-kejahatan ini ada di dalam hati. Maka aku berlindung kepadamu ya Allah, jauhkan aku daripada kejahatan diriku sendiri. Ya, ini yang paling kita nggak sadar, karena kita tidak mengetahui keadaan daripada kejahatan itu. Kejahatan yang dapat membawa diri kita ke dalam kebanyakan
menyadari adanya. Kemudian seseorang bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Ummul Mukminin, bagaimana kalau saya itu mengetahui kalau saya ini adalah orang baik?" Kemudian kata Ummul Mukminin bahwasanya kamu betul-betul menyadari kalau kamu memiliki banyak kesalahan. Kalau kamu memiliki banyak kesalahan, maka kamu bakal melakukan dan mengerti apa itu perbuatan kebaikan. Kemudian katanya, bagaimana ia Siti Aisyah Amirul Mukminin, Ummul Mukminin, kalau saya itu adalah orang yang banyak memiliki kesalahan di dalam kehidupan. Kamu akan menyadari di dalam kehidupan ini kamu memiliki kesalahan apabila kamu merasa diri kamu lebih baik di muka bumi ini. Kalau kamu merasakan lebih baik di muka bumi ini, yang keluar dari sikap dan pribadimu adalah perbuatan kesalahan. Nah, ini berbahayanya. Maka kata Umar bin Abdul Aziz berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Bertobat kita kepada Allah di atas dosa kita, di atas daripada kesalahan-kesalahan kita. Maka kata Rasulullah, ini yang kita takuti. Kita di dalam keadaan ibadah puasa kan munsyaim, laisa lahu min syamin ila al-ju' wal 'atas. Banyak manusia itu melakukan berpuasa, menahan lapar mulai dari pagi sampai malam hari. Kemudian dengan keadaan puasanya itu tidak ada yang didapat selain cuma menahan lapar dan haus saja. Sia-sia kita berpuasa. Inilah yang kita takutkan. Kan musya'im laisa lahu min syamin illa al-ju' wal 'atas. Kemudian dengan keadaan takutnya kita, ibadah puasa kita ini merupakan jalan yang sia-sia di sisi Allah. Bertobat kita untung saja, Pak. Tobat kita tidak sama dengan tobatnya umat Nabi Musa alaihissalam. Kok sama tobat kita dengan tobatnya Nabi Musa? Mungkin sebelum terjadi dosa kita lebih baik berhenti jadi orang. Ya tak? Tuh, kalimat Taurat yang ditulis di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah katakan, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bariikum. Apabila kamu itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma satu jalan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bariikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Kalau tobat Nabi Musa umatnya itu, yaitu dilakukan dengan bunuh diri kamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibunuh itu dalam artian tafsir yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri. Kalau kasarnya, gorok leher kamu terlebih dahulu baru diterima tobatnya. Itu kasarnya bahasa Al-Quran. Di dalam bahasa tafsir, bunuh diri kamu. Kalau bahasa kita, korok leher kamu baru bisa tobat kamu diterima. Itu dalam surah Al-Baqarah tentang Taurat, tobatnya umat Nabi Musa alaihissalam. Mengapa terjadi demikian? Yaitu terjadinya daripada keingkaran umat Nabi Musa alaihissalam, yaitu menyembah anak sapi di saat Nabi Musa alaihissalam disuruh Allah untuk bermunajat ke Bukit Tursina. Nah, itu dikemukakan di dalam Al-Quran. Tobatnya umat Nabi Musa itu membunuh diri
kita berdosa disuruh bunuh. Ya, maka lebih baik sebelum terjadi dosa kita bunuh diri dulu. Nah, begitu kuatnya bagaimana keingkaran itu bentuk tobatnya. Sekarang mudah. Asal ada merasakan bertobat kita kepada Allah di atas dosa yang ada pada kita. Ya, menyadari dosa. Ini malam yang ke-21. Di malam yang ke-21 Allah tingkatkanlah pahala-pahalanya. Kemudian Allah memberikan rahmat itu. Maka kalau dapat itu berdoa seharusnya dari malam yang kemarin lah diajarkan orang supaya dapat ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Ya, nak orang kok salah pun kalau berceramah cuma berbicara masalah betul. Jadi macam mana cara mendapatkan namanya malam Lailatul Qadar jarang. Ya, nak adalah diajaran Ustaz supaya bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Lebaran kok 21 ya kok kini kau ceramah di koa. Ya naklah 21 adalah diajarkan. Apa ni? Itu salah tu. Mungkinlah diajarkan tapi kita tak mendengar. Ya nak, lain diajarkan Ustaz macam Allahumma arhamni fi Ramadan, ya Allah berikanlah aku rahmat di dalam bulan Ramadan ini ya Allah, wa ballighna Lailatul Qadar, pertemukan aku dengan Lailatul Qadar ya Allah, malam 21 sampai ke malam 29. Mudah-mudahan bertamu malam Qadar itu tanggal 27 biar kita beribadah puasa di malam yang ke-27. Ya nak, itu kalau letalo melakukannya dengan doa Allahumma arham fi Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar, melaksanakan yaitu menzikirkan kalimat alam nasrah sebanyak 1000 kali semalam tahu. Letalo zikir alam nasrah 1000 kali semalam. Nah, aku kalau nak ketemu dengan bulan Lailatul Qadar, dia nak menyebut-nyebut malam Lailatul Qadar, lakukan yang namanya yaitu dengan doanya Allahumma arham fi Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar, dengan zikir surat Al-Nasrah 1000 kali. Lah boleh ditunjukkan dulu mulai dari malam masuk 10 pertama. Ya, masuk 10 pertama lah, masuk 10 malam kedua. Itu menuju yaitu kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ya, kalau kita ini bakal ketemu dengan namanya yang namanya Lailatul Qadar, bakal ketemu dengan Lailatul Qadar, bakal ketemu. Tetapi macam mana malam Lailatul Qadar itu terhadap diri kita masing-masing? Bahkan ketemunya bagi kita ada yang sedang tidur gitu. Ya nak, ya yang bertemu orang yang bangun di malam hari sampai menuju kepada masuknya waktu subuh. Waktu subuh itu jadi yang bangun mulai dari jam 12:30 atau jam 12 malam beriktikaf di masjid, beriktikaf di musalla, itu melakukan ibadah sunat. Maka ini orang yang bakal bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu. Kalau kita tidur di rumah, paling-paling kita tak mendengar kalau malaikat mengucapkan salam itu. Assalamualaikum ya ahlul bait. Oh, tidur ya. Kalau tidur cuma selamat keucapan dari Nabi dan dari malaikat itu. Ya tak? Itu kan disuruh dari seluruh malaikat itu bertebaran di muka bumi ini, bertebaran mencari umat-umat muslim
yang lagi tidur, yang lagi beribadah, yang lagi macam-macam gawainya. Apalagi kalau nang sedang berbelanja di bersama sama pada pelo. Ya, mana sedang berbelanja di pasar malam, kalau atur jam 3 di pagi belanja itu pasar malam tidak orang gitu. Ya, atur lah lebih daripada orang. Ya, lama-lama itu pasar malam juga lagi. Ya, bahkan dipanggil saja untuk sholat, ayah begitu salam. Jadi kok dijumpa bu berapa banyak masjid ini kok di bangku kok ada kok di rampai itu pasar malam. Mungkin lebih banyak di pasar malam daripada ke masjid di sholat. Ya, begitulah nilainya berpuasa bagi umat Islam itu sendiri. Merendahkan Islam adalah orang Islam sendiri, bukan orang lain. Orang Islam merendahkan Islam itu sendiri. Ini yang takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam direndahkan oleh umat Islam. Orang tua tidak ada perhatian bagaimana anaknya mau pergi ke mushola atau pergi ke masjid itu untuk melakukan ibadah sholat. Maka lebih bangga orang tua melihat anaknya berniat diri untuk pergi ke pasar malam, pinjamkan kunci motor. Ya, kadang-kadang hari kelebaran tak ada pikiran orang tua untuk pada pasti baju baru. Ya, ini lebih berbahayanya. Makanya perlu kita menobatkan diri kita, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Ya, bertaubat kita kepada Allah. Jadi semua bentuk kesalahan-kesalahan itu betul-betul ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Allah menunjukkan hati nurani kita. Maka 10 hari yang tinggal untuk kita beribadah di dalam bulan Ramadan, mari kita selalu mewaspadai diri kita. Kita cari ridha Allah. Kita cari bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan 10 hari yang tinggal kita pergunakan betul-betul untuk beribadah kepada Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Bila itu juga hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila semuanya sudah dari agama atau hukum atau sosial sudah banyak satu tadi dapat kata publik nasihat atau banyak sekali nasihat atau bertuah atau kita ambil dari sana ke saya. Itu disampaikan